Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Masruro dengan NIM 230404065, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di dalam video ini, saya akan memaparkan perkembangan anak yang mencakup berbagai aspek perkembangan, seperti perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, dan perkembangan kepribadian. Saya akan menjelaskan bagaimana setiap aspek tersebut berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Mari kita mengeksplor bagaimana pemahaman tentang perkembangan anak dapat membantu kita dalam mendukung mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Aspek perkembangan yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah proses sistematis yang mencakup pertumbuhan tubuh termasuk tinggi, berat, dan perkembangan motorik. Hal ini melibatkan kematangan sistem saraf otot dan tulang serta berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Fase-fase perkembangan fisik. Menurut Arnold Gesell, mengembangkan teori tentang perkembangan fisik peserta didik dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama, fase bayi, 0 sampai 1 tahun. Koordinasi motorik sudah mulai muncul, bayi belajar menggenggam dan merangkak. Yang kedua, fase balita pada usia 1 sampai 2 tahun. Kematangan fisik dan mental meningkat, anak mulai berjalan dengan dukungan. Kemudian yang ketiga ada fase prasekolah, usia 3 sampai 5 tahun. Keterampilan motorik halus dan kasar mulai berkembang. Kemudian yang keempat, fase sekolah awal 5 sampai 7 tahun. Ditandai dengan adanya pergantian gigi, tinggi badan, berat badan, dan kesadaran tubuh. Kemudian yang kelima, ada fase remaja pada usia 12 sampai 18 tahun. Keterampilan motorik kompleks berkembang mencapai puncak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internal, itu meliputi jenis kelamin, genetika, hormon. Kemudian untuk faktor eksternal, gizi dan nutrisi, lingkungan, aktivitas fisik, dan interaksi sosial. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan fisik. Yang pertama, perkembangan anatomis. Ini mencakup perubahan struktur tubuh seperti pertumbuhan tinggi dan berat badan serta perkembangan organ-organ tubuh. Yang kedua, ada perkembangan fisiologis. Aspek ini berfokus pada fungsi tubuh yang menjadi seimbang, termasuk sistem pernafasan dan sirkulasi lebih efisien. Selanjutnya, tujuan perkembangan fisik. Yang pertama, mencapai pertumbuhan optimal. Yang kedua, perkembangan motorik, sehingga anak dapat menguasai keterampilan fisik untuk aktivitas sehari-hari mereka. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang keempat, memberikan dukungan bagi perkembangan aspek lain. Dan yang kelima, persiapan hidup. Artinya, mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa. Selanjutnya, fungsi perkembangan fisik. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, meningkatkan prestasi belajar. Yang ketiga, pencegahan penyakit. Yang keempat, peningkatan kepercayaan diri. Dan yang kelima, pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya, prinsip perkembangan fisik. Yang pertama, setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Yang kedua, perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, aspek perkembangan saling berkaitan. Selanjutnya, karakteristik perkembangan fisik. Yang pertama, pertumbuhan tubuh mencakup tinggi dan berat serta proporsi tubuh. Yang kedua, keterampilan motorik. Kemampuan untuk melakukan gerakan halus dan kasar seperti berjalan, berlari, dan menulis. Dan yang ketiga, kesehatan dan kebugaran.
Keempat, perkembangan sensorik yang meliputi peningkatan kemampuan indera seperti penglihatan, pendengaran, dan peraba. Dan yang kelima, perubahan fisiologis seperti perkembangan sistem pernafasan, sirkulasi darah, dan metabolisme yang semakin efisien seiring bertambahnya usia anak. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Emosi adalah proses psikologis yang melibatkan perasaan berhubungan dengan respon terhadap rangsangan internal dan eksternal yang diekspresikan melalui wajah dan tindakan. Selanjutnya, perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah proses pematangan individu dalam mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat, dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi sosial. Faktor perkembangan emosional terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengalaman pribadi, temperamen, dan kematangan. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, pengaruh media. Selanjutnya, macam-macam emosi. Macam-macam emosi ada emosi positif, emosi negatif, dan emosi campuran. Emosi positif adalah perasaan yang menyenangkan dan diinginkan. Contohnya, kebahagiaan, cinta, rasa syukur, damai, antusias, dan kenikmatan. Yang kedua, ada emosi negatif adalah perasaan yang tidak diinginkan atau menyakitkan. Contohnya, marah, sedih,